Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita Tabarukan TV, yang alhamdulillah kita membuat konten lagi setelah lama cuti karena lockdown. Sebenarnya masih lockdown ini, cuman kita kayaknya kalau misalkan nggak membuat sebuah konten kasihan akunnya. Makanya jangan lupa like atau subscribe bagi yang merasa video-video yang kita tayangkan di Tabarukan TV bermanfaat. Pada kesempatan ini alhamdulillah kita dalam keadaan sehat, tidak jadi ODP. Orang dalam pemantauan sekarang kan lagi ramai-ramainya membincangkan terkait wabah. Kalau menurut beberapa ulama, guru-guru saya, ada tiga. Ada yang namanya bala, ada yang namanya musibah, ada yang namanya fitnah. Kejadian yang saat ini sedang viral, apakah terkategori sebuah bala, musibah, atau fitnah? Saya tidak bisa menyimpulkan. Tetapi ketiga hal ini berbeda. Kalau bala, menurut Pak Quraisy Shihab, pakar tafsir Asia, bahwa bala ini yang Allah turunkan, akan tetapi tidak ada campur tangan manusianya. Jadi murni dari Allah yang Allah turunkan ke sebuah manusia. Yang kedua adalah musibah. Musibah ini memang datangnya dari Allah, akan tetapi ada peran manusia dalam penyebab turunnya, terjadinya musibah tersebut. Bima kasabat aydin nas. Contoh seperti banjir, itu ada peran manusia di situ. Walaupun hakikatnya Allah menguji orang dengan musibah banjir, akan tetapi karena sebab manusia tidak menjaga ekosistem lingkungan, sehingga terjadilah banjir. Yang ketiga adalah fitnah. Fitnah itu dalam teks-teks Quran dikatakan berhati-hatilah terhadap fitnah. Kenapa? Karena fitnah itu bisa melanda orang yang tidak bersalah. Nah, ini saya tidak bisa mengambil kesimpulan bahwa yang terjadi sekarang itu apakah bala, musibah, atau fitnah. Tapi kita ada sedikit gambaran. Yang terjadi ini kita bisa menganalisis apakah termasuk bala, musibah, atau fitnah. Silahkan diteliti sendiri. Pada kesempatan ini saya ingin membacakan sebuah kisah yang banyak ulama pun menyampaikan, yang kisah yang diambil dari kitab Hilyatul Aulia karangan Abu Nu'aim Al-Asfahani. Jadi ketika itu ada seorang wali bertemu dengan wabah penyakit. Ketika bertemu tersebut, ditanya seorang wali kepada wabah ingin merenggut berapa nyawa ketika akan melanda sebuah penduduk tersebut. Jawab wabah, saya akan merenggut nyawa 1.000 orang. 1.000 orang yang ingin dia targetkan. Akan tetapi ketika 2 tahun kemudian bertemu kembali antara wabah dan wali tersebut. Wahai wabah, kamu kemarin mengatakan yang akan menjadi korban wabah itu 1.000. Kenapa yang meninggal 50.000? Jawab wabah, saya Allah beri tugas 1.000 yang menjadi korban target. Akan tetapi yang 49.000 itu panik melihat peristiwa yang besar, akhirnya dia panik. Jadi mungkin kalau bahasa sekarangnya mah karena pikiran kesana kesini, takut, terus melihat orang banyak yang terjangkit, panik. Akhirnya ketika menurut penelitian dokter, ketika orang panik, imun tubuh turun, maka di situ rentan akan terkena penyakit. Nah, makanya hemat saya begini,
Dalam menyikapi peristiwa yang besar ini, kita waspada boleh, panik jangan. Bagaimana kita melihat kisah pada zaman Nabi, ada seorang sahabat yang membawa unta ke masjid. Dia mengatakan, saya sudah pasrah, tidak mengikat onta. Kata Nabi, salah, kalau pasrah mah bukan seperti itu. Pasrah itu ikat dulu ontanya, baru pasrahkan kepada Allah. Artinya kita bisa mengambil kesimpulan dari kisah tersebut. Kita berhati-hati boleh, memakai masker, memakai antiseptik dalam bepergian ketika ada hal yang mendesak. Kita harus hati-hati tapi jangan panik, santai aja. Yang menarik ini gini, biar kita nggak panik, ada tips dari saya. Gampang, jadi wali. Kenapa saya sekarang senang mengkampanyekan jadi wali? Saya terinspirasi dari Kiai Bahauddin Nur Salim. Beliau mengatakan bahwa kalau pengen hidup tenang ya jadi wali. Karena kalau dalam teks Quran itu dikatakan, ala in awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum la yahzanun. Wali Allah itu nggak ada rasa takut dan sedih. Jadi dengan hal dunia maupun akhirat, hal yang fana, tipuan, dunia kan tipuan. Ya cantik masih muda, tua mah nenek jelek. Dengan hal akhirat pun dia nggak akan panik. Contoh, orang pasti akan merasa panik ketika di kuburan ditanya malaikat munkar nakir. Kalau jadi wali nggak bakal panik. Kenapa? Karena menurut pemikiran Gus Baha tersebut, kalau misalkan wali kan Allah jamin bahwa beliau tidak ada rasa takut dan sedih. Ketika malaikat munkar nakir berpenampilan seram, maka wali akan takut. Makanya kalau dalam kitab yang dikarang Said Muhammad itu, pertanyaan munkar nakir tidak berlaku kepada semua orang. Contohnya, ketika berlaku ke semua orang, bagaimana ketika Nabi Muhammad? Man Nabi juga, siapa nabimu? Ya aku, masa begitu? Artinya betul bahwa wali itu mungkin, kalau menurut penafsiran Gus Baha, tidak akan mendapat pertanyaan munkar nakir. Hal yang besar yang kita takuti itu nggak takut, apalagi masalah seperti ini. Artinya hemat saya ya, hati-hati boleh, panik jangan. Kabar yang gembira yang kedua apa? Bagi orang-orang perokok. Orang perokok itu sekarang kayaknya ada kabar gembira. Dilansir dari sebuah situs blog yang diambil dari peneliti paru Dr. Profesor Al-Bolgana dari Mesir, bahwasanya kandungan nikotin rokok yang menempel di paru-paru ini akan sedikit membuat virus tidak bisa masuk, karena di paru-paru ada lapisan nikotin. Nah, paru-paru betul menurut dokter ini bisa membuat kesehatan, merusak kesehatan paru-paru, akan tetapi dalam jangka waktu yang panjang. Kalau COVID-19 ini, dia bisa merusak paru dalam jangka waktu beberapa hari. Artinya, makanya kalau kita melihat rokok kan terbuat dari tembakau. Tembakau itu Allah yang menciptakan. Dalam teks-teks firman Allah yang dikatakannya itu, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang sia-sia yang Allah ciptakan. Termasuk bako ini. Allah menciptakan bako, pasti ada fungsinya. Walaupun ulama menjadi khilafiyah, ada yang mengharamkan rokok, ada yang memakruhkan rokok. Tapi menurut saya rokok itu bagaimana kebutuhan dia. Artinya gini, kalau dia sudah terjangkit paru-paru, dia masih ngerokok, dia dosa. Karena dia menyakiti dirinya. Akan tetapi orang ketika dia terganggu aktivitasnya, ketika dia tidak merokok dan dia masih sehat, maka kata saya sah-sah saja. Mungkin hukumnya makruh, dan makruh itu banyak, bawang pun makruh. Artinya saya tidak menyarankan rokok, bukan promosi rokok, tapi saya agak bersyukur. Dulu saya dibully merokok, buang-buang duit, merokok merusak jantung, paru-paru katanya. Kalau kata saya sekarang, saya sedikit lega. Alhamdulillah, ternyata hikmah corona itu saya dibela.
saya ngerokok jadi tidak sedikit dibully, agak sedikit ada pembelaan rokok gitu. Secara apa spesifik. Kejadian yang luar biasa ini ternyata bukan terjadi pada sekarang aja. Tahun 1918 pernah terjadi yang namanya flu Spanyol. Ini merenggut 50 juta jiwa yang meninggal di penduduk dunia. Bahkan Indonesia ada sebuah blog yang mengutip di sini, penduduk Indonesia itu yang terkena itu sekitar 4,3 juta terkena virus flu Spanyol. Sekarang kan corona kan boomingnya kan datang dari Cina. Dulu 1918 pernah terjadi yaitu flu Spanyol. Nah, jadi kejadian seperti ini tuh dulu udah pernah ada. Jadi jangan terlalu dulu pernah ada. Jadi bukan hanya masa kita yang merasakan, dulu pun pernah pandemi seperti ini tuh udah pernah terjadi. Jadi hemat saya pemirsa Tabarukan TV tetap waspada, panik jangan, dan perbanyak doa. Ada sedikit ijazah dari PBNU. Yang pertama memperbanyak sholawat tibil kulum, yang kedua membaca bihom satin. Nanti saya akan cantumkan teksnya di bawah ini, bisa diamalkan. Ya, sekian dari saya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.